warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang cukup unik dan menarik, yaitu metode etnometodologi. Metode ini berfokus pada cara orang biasa menciptakan dan memahami tatanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, etnometodologi membantu kita melihat bagaimana interaksi sosial berlangsung secara alami dan bagaimana makna sosial dibentuk melalui praktisi sehari-hari. Metode ini sangat relevan untuk penelitian dalam bidang sosiologi, komunikasi, studi budaya, hingga pendidikan, terutama jika kita ingin menggali bagaimana orang memahami dunia sosial mereka tanpa mengganggu alur kehidupan yang mereka jalankan. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja membahas mengenai metode penelitian etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan sosiologis yang mempelajari bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari menciptakan, mempertahankan, dan memahami keteraturan sosial. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada metode-metode praktis yang digunakan orang awam untuk memahami dan mengorganisir aktivitas sosial mereka. Berbeda dengan sosiologi konvensional yang seringkali melihat masyarakat dari perspektif struktur makro, etnometodologi justru menyelami dunia mikro interaksi sosial untuk memahami bagaimana realitas sosial dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Etnometodologi adalah studi tentang metode-metode yang digunakan orang dalam aktivitas sehari-hari untuk memahami, menjelaskan, dan menghasilkan keteraturan dalam interaksi sosial. Istilah ini berasal dari kata etno yang berarti rakyat atau orang, dan metodologi yang berarti cara atau metode, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai metode rakyat. Pendekatan ini berasumsi bahwa setiap orang adalah sosiolog praktis yang secara aktif terlibat dalam menciptakan dan memahami dunia sosial mereka. Dalam pandangan etnometodologi, keteraturan sosial bukanlah sesuatu yang sudah ada begitu saja, melainkan merupakan pencapaian yang terus-menerus diproduksi dan diproduksi melalui aktivitas praktis anggota masyarakat. Setiap tindakan sosial dipandang sebagai sesuatu yang memiliki struktur metodis yang dapat dipelajari dan dipahami. Pendekatan ini menekankan bahwa untuk memahami masyarakat, kita perlu melihat bagaimana anggota masyarakat itu sendiri memahami dan mengorganisir kehidupan sosial mereka. Tiga prinsip fundamental yang mendasari etnometodologi adalah refleksivitas, indeksikalitas, dan akutabilitas. Refleksivitas mencakup pada fakta bahwa tindakan sosial sekaligus menggambarkan dan menciptakan realitas sosial yang sedang digambarkannya. Ketika seseorang berbicara tentang situasi tertentu, ia tidak hanya mendeskripsikan situasi tersebut, tetapi juga turut menciptakan dan membentuk situasi itu. Indeksikalitas merujuk pada fakta bahwa makna dari suatu tindakan atau ungkapan selalu bergantung pada konteks spesifik di mana tindakan atau ungkapan itu terjadi. Ungkapan yang sama dapat memiliki makna yang sangat berbeda dalam situasi yang berbeda. Sementara itu, akutabilitas berarti bahwa tindakan sosial dapat diamati, dilaporkan, dan dijelaskan oleh anggota masyarakat, dan anggota masyarakat secara aktif membuat tindakan mereka dapat dipahami oleh orang lain. Howard Garfinkel yang hidup dari tahun 1917 hingga 2011
2011 adalah tokoh utama dan pendiri etnometodologi. Garfinkel mulai mengembangkan ide dasar etnometodologi pada tahun 1940 hingga 1950-an ketika ia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di Universitas Harvard. Pada periode ini, ia mulai mempertanyakan asumsi-asumsi dasar sosiolog konvensional dan tertarik pada cara orang awam memahami dunia sosial mereka. Pengalaman personal sebagai anggota masyarakat yang berusaha memahami situasi sosial yang kompleks menjadi inspirasi bagi pengembangan pendekatan teoritis yang baru. Karya seminal Garfinkel yang berjudul Studies in Ethnomethodology diterbitkan pada tahun 1967 dan menjadi landasan teoritis dan metodologis bagi seluruh program penelitian etnometodologi. Dalam buku ini, Garfinkel menyajikan serangkaian studi empiris yang mendemonstrasikan bagaimana anggota masyarakat menggunakan metode-metode praktis untuk menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial. Buku ini juga memperkenalkan konsep-konsep kunci etnometodologi dan metodologi penelitian yang inovatif. Perkembangan etnometodologi dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada tahun 1960-an, fokus utamanya adalah pada pembentukan dasar teoritis dan metodologis serta publikasi karya-karya seminal. Periode 1970-an ditandai dengan ekspansi aplikasi etnometodologi ke berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan kesehatan. Dari tahun 1980-an hingga sekarang, etnometodologi terus berkembang dan mengalami verifikasi dengan munculnya berbagai cabang seperti analisis percakapan, studi tempat kerja, dan etnometodologi digital. Metode penelitian etnometodologi. Ada beberapa metode penelitian etnometodologi. Eksperimen pelanggaran merupakan salah satu metode penelitian yang paling khas dalam etnometodologi. Metode ini melibatkan pelanggaran sengaja terhadap norma-norma sosial yang tidak terucap untuk mengungkapkan struktur tersembunyi dari kehidupan sosial. Garfinkel dan murid-muridnya melakukan berbagai eksperimen seperti bernegosiasi harga di toko dengan harga tetap, bertindak seperti tamu di rumah sendiri, atau meminta klarifikasi terus-menerus dalam percakapan biasa. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk tampak apa yang biasanya tampak, yaitu metode-metode praktis yang digunakan orang untuk mempertahankan keteraturan sosial. Analisis percakapan merupakan cabang etnometodologi yang fokus pada studi detail tentang bagaimana percakapan diorganisir dalam interaksi sosial sehari-hari. Pendekatan ini menganalisis bagaimana orang mengatur pergantian bicara, bagaimana mereka memulai dan mengakhiri topik pembicaraan, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan dalam percakapan, dan bagaimana mereka menciptakan kohesi dan interaksi verbal. Analisis percakapan menggunakan transkrip yang sangat detail dan yang mencatat tidak hanya kata-kata yang diucapkan, juga jeda, intonasi, tumpang tindih bicara, dan aspek-aspek lain dari produksi verbal. Yang selanjutnya itu observasi. Observasi partisipatif naturalistik dalam etnometodologi berbeda dengan observasi partisipatif dalam antropologi atau sosiologi lain karena fokusnya yang spesifik pada metode-metode praktis yang digunakan anggota masyarakat. Penelitian etnometodologi tidak hanya mengamati apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana anggota masyarakat membuat apa yang terjadi itu
dapat dipahami dan dapat dijelaskan. Peneliti berusaha memahami penalaran praktis yang digunakan anggota masyarakat dalam situasi tertentu. Metode interpretasi dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana orang membuat pemahaman dari informasi dan tindakan dalam konteks tertentu. Metode ini mengkaji bagaimana orang menggunakan dokumen, teks, atau artefak lainnya sebagai sumber daya untuk memahami situasi sosial. Penelitian menganalisis tindakan tidak hanya isi dokumen, tetapi juga bagaimana dokumen itu digunakan dalam praktik sosial sehari-hari. Teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data, metode etnometodologi ini merupakan pengumpulan data dalam etnometodologi merupakan perhatian yang sangat detail terhadap aspek-aspek keseharian dan kehidupan sosial. Perekaman audio dan video merupakan teknik yang sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi sosial secara berulang-ulang dan dengan detail yang sangat tinggi. Namun, perekaman ini hanya dilakukan dalam setting yang natural tanpa mengubah dinamika interaksi yang sedang diamati. Transkrip dalam etnometodologi harus sangat detail dan mencakup tindakan hanya kata-kata dan mencakup tidak hanya kata-kata yang diucapkan, tetapi juga aspek-aspek pralinguistik seperti jeda, intonasi, penekanan, volume suara, dan aspek-aspek non-verbal seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah. Tingkat detail ini diperlukan karena makna dalam interaksi sosial tidak hanya terkandung dalam kata-kata, tetapi juga dalam cara kata-kata itu diucapkan dan dalam konteks non-verbal di mana kata-kata diproduksi. Catatan lapangan dalam etnometodologi fokus pada dokumentasi aktivitas-aktivitas keseharian yang seringkali dianggap tidak penting tetapi justru mengandung metode-metode praktis yang canggih untuk mengorganisir kehidupan sosial. Peneliti harus sensitif terhadap detail yang mungkin terlewat dalam observasi kasual, tetapi sangat penting dalam memahami bagaimana keteraturan sosial diproduksi. Verifikasi dengan partisipan penelitian merupakan aspek penting dalam etnometodologi karena pendekatan ini sangat menghargai perspektif orang dalam dan berusaha memahami bagaimana anggota masyarakat sendiri memahami aktivitas mereka. Namun, verifikasi dalam etnometodologi bukan sekedar validasi temuan, tetapi juga merupakan bagian dari proses analisis karena cara partisipan merespon interpretasi penelitian juga memberikan wawasan tentang metode-metode praktis yang mereka gunakan. Masuk ke dalam aplikasi dalam berbagai bidang pada metode etnometodologi. Dalam bidang pendidikan, etnometodologi telah memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pelajar terjadi secara natural dan interaksi guru-siswa di kelas. Penelitian etnometodologi mengungkapkan bahwa pembelajaran bukan hanya transfer informasi dari guru ke siswa, tetapi merupakan proses interaksional yang kompleks di mana guru dan siswa bersama-sama menciptakan pemahaman. Etnometodologi juga mengkaji bagaimana otoritas guru dikonstruksi dan dipertahankan melalui praktik-praktik internasional sehari-hari. Bagaimana siswa menunjukkan pemahaman atau ketidakpahaman mereka dan bagaimana keteraturan kelas diproduksi dan direproduksi. Aplikasi etnometodologi dalam bidang hukum dan sistem peradilan
telah menghasilkan wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana keadilan dikonstruksi dalam praktik sehari-hari. Penelitian etnometodologi mengkaji bagaimana juri menggunakan penalaran akal sehat dalam mengambil keputusan, bagaimana pengacara membangun kasus mereka melalui penceritaan dan persuasif, dan bagaimana hakim mempertahankan otoritas mereka dalam interaksi ruang sidang. Etnometodologi juga menganalisis bagaimana kategori hukum seperti bersalah atau tidak bersalah diproduksi melalui praktik-praktik institusional tertentu. Dalam bidang kesehatan dan medis, etnometodologi telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi dokter sampai pasien dan bagaimana diagnosis medis dikonstruksi. Penelitian menunjukkan bahwa diagnosis bukan hanya aplikasi pengetahuan medis yang objektif, tetapi juga merupakan proses internasional di mana dokter dan pasien bersama-sama membangun pemahaman tentang kondisi kesehatan. Etnometodologi juga mengkaji bagaimana otoritas medis dikonstruksi, bagaimana persetujuan terinformasi diproduksi dalam praktik, dan bagaimana rekaman medis digunakan sebagai alat untuk mengorganisir pekerjaan medis. Aplikasi dalam organisasi dan tempat kerja telah menghasilkan cabang etnometodologi yang disebut studi tempat kerja. Penelitian ini mengkaji bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam setting organisasi, bagaimana koordinasi dicapai dalam kerja tim, dan bagaimana teknologi digunakan dalam praktik kerja sehari-hari. Etnometodologi organisasi juga menganalisis bagaimana budaya organisasi diproduksi dan direproduksi melalui praktik-praktik keseharian. Bagaimana hubungan kekuasaan dikonstruksi dalam interaksi sehari-hari, dan bagaimana perubahan organisasi terjadi melalui perubahan dalam praktik-praktik kerja. Keunggulan dan kontribusi etnometodologi. Etnometodologi memberikan kontribusi yang unik dalam memahami kehidupan sosial dengan fokus pada realitas sehari-hari yang seringkali diabaikan oleh pendekatan sosiologis lainnya. Pendekatan ini mengungkapkan metode-metode canggih yang digunakan orang awam dalam mengorganisir kehidupan sosial mereka, menunjukkan bahwa apa tampak sebagai akal sehat sebenarnya mengandung kompleksitas yang luar biasa. Etnometodologi juga menghargai pengetahuan awam dan menunjukkan bahwa setiap orang adalah praktis sosial yang kompeten. Metodologi yang dikembangkan etnometodologi sangat inovatif dan telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu. Teknik-teknik seperti analisis percakapan dan eksperimen pelanggaran dan transkripsi detail telah diadopsi oleh peneliti dalam berbagai bidang. Pendekatan etnometodologi juga sangat empiris dan memberikan alternatif terhadap teori-teori sosiologi yang abstrak dan jauh dari realitas sehari-hari. Nah, dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa etnometodologi menawarkan perspektif yang unik dan berharga dalam memahami kehidupan sosial dengan fokusnya pada praktik keseharian dan metode-metode yang digunakan orang awam untuk menciptakan keteraturan sosial. Meskipun menghadapi berbagai kritik dan keterbatasan, pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam sosiologi dan ilmu sosial dengan mengungkapkan kompleksitas dan kecanggihan dari aktivitas sosial yang tampak sederhana. Relevansi etnometodologi semakin meningkat dalam era digital ini, di mana pemahaman tentang bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi dan menciptakan makna dalam konteks virtual menjadi semakin penting. Transformasi digital tidak menghilangkan kebutuhan untuk memahami aspek fundamental dari interaksi sosial, tetapi justru menciptakan konteks baru di mana wawasan etnometodologi dapat diterapkan. Baik, sekian video pembelajaran kita hari ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.